Halo, selamat malam warga Kota Merauke. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan dua narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi warga Kota Merauke. Di sini ada Bapak Guntur Ohoywutun SHMH selaku Ketua Pradi Merauke. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Baik. Ya, dan di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Bapak Efrem Fanghoy SHMH. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Sehat selalu. Ya, luar biasa. Iya, perlu diketahui bagi para penonton semua bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan. Kita di sini sudah vaksin tentunya, dan juga sebelum acara dimulai kita menggunakan masker Bapak ya. Dan juga kita sudah mencuci tangan tentunya. Dan malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan Peradi Merauke. Tentunya saja warga Kota Merauke penasaran apa ini Peradi. Nah, langsung saja tanpa membuang waktu kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber. Tetapi sebelumnya kita akan mencari tahu lebih jauh lagi siapa narasumber kita ini. Untuk itu kedua narasumber akan memperkenalkan diri, profil dari kedua narasumber. Kita mulai dari Bapak Efrem. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua warga Kota Merauke. Nama saya Efrem Fanghoy, pekerjaan advokat. Menjadi advokat sejak tahun 1995. Waktu itu masih disebut dengan pengacara praktek. Nanti tahun 2003 dengan keluarnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 baru kami semua menjadi advokat. Jadi sudah kurang lebih hampir 27 tahun menjalani profesi sebagai seorang advokat. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Luar biasa Bapak ya, 27 tahun. Usia Elsye tahun ini baru memasuki 25. Luar biasa. Ya, kalau saya Guntur Ohoywutun, saya advokat ya, ini senior lah. Senior saya. Karena beliau 95, saya tahun 2000 baru jadi advokat. Jadi sudah 22 tahun. 22 tahun jadi advokat, menjalankan profesi ini secara terus-menerus tanpa henti. Sebagai bentuk kecintaan terhadap suatu profesi. Saya rasa itu saja. Iya, luar biasa ya. Dan tentunya di sini kita sudah berbincang-bincang dengan kedua narasumber yang memang jam terbangnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya Bapak ya. Iya, sesuai dengan tema kita tentang Peradi. Nah, apa itu Peradi Bapak? Kami penasaran. Bagi awam ataupun anak-anak yang masih sekolah pasti mendengarkan kata Peradi ini sesuatu yang baru ya. Untuk itu kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Ketua. Ya, Peradi itu adalah pendekannya, tapi kepanjangannya Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, kita di Merauke, Peradi itu dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2018, 5 tahun yang lalu. Dan masa bakti saya sebagai Ketua DPC Peradi juga berakhir pada tahun ini. Jadi tentu akan kita lakukan musyawarah untuk mencari ketua DPC Peradi yang baru. Di Papua itu ada 4 DPC, yaitu DPC Peradi Jayapura, DPC Peradi Timika, DPC Peradi Biak, dan DPC Peradi Jayapura. Merauke, mohon maaf, Merauke. Jadi ya, kami ada 4 di luar DPC yang ada di Papua Barat. Kita di Peradi kita tidak mengenal struktur seperti struktur partai politik atau struktur organisasi seperti itu. Tapi kami dari DPN langsung ke DPC di mana ada wilayah-wilayah yang jumlah advokatnya sudah memungkinkan untuk membentuk DPC. Saya pikir itu. Jadi memang langsung dari pusat ke daerah ya, tidak perantara lagi ke provinsi. Jadi, tidak Pak ya. Organisasi ini berkumpulnya para advokat. Dan kita punya organisasi ini juga bagaimana mengawasi para advokat. Kita mengawasi para advokat agar perilaku advokat juga berjalan sesuai dengan etika profesi sebagai seorang advokat. Yang kedua, organisasi kita juga bagaimana mengurus perizinan atau kartu daripada para advokat. Misalnya masa berlakunya kartu itu selama 3 tahun, maka setelah berakhirnya itu kita mengurus
kartu agar mereka bisa tetap menjalankan profesi mereka. Walaupun mereka sudah di sidang atau sudah disumpah, tetapi kalau kartunya sudah mati berakhir ya tidak bisa juga. Maka kartunya harus diperpanjang oleh DPN Pradi di Jakarta. Seperti itu. Jadi kita punya organisasi ya, tentu bagaimana mengupayakan agar anggota itu bisa mendapatkan misalnya ada kursus atau pelatihan, tapi memang selama ini kursus dan pelatihan hampir tidak kita temukan karena sejak adanya pandemi kita organisasi mengirim anggotanya untuk mengikuti kursus atau pelatihan, atau misalnya ada kegiatan di Jakarta, saya biasa meminta Pak Sekretaris, Pak Efraim untuk mewakili ke Jakarta, tidak harus saya, atau ada wakil ketua bisa ke kegiatan untuk kita agar anggota Pradi itu semakin lebih berkualitas, ya, semakin lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan hukum tentunya. Saya pikir. Iya. Kalau untuk yang menggagas ini Bapak, siapa saja yang menggagas Pradi di Kabupaten Merauke? Pradi di Kabupaten Merauke kita ini sudah menggagas ya, karena waktu itu bertepatan dengan musyawarah Pradi di Jayapura, dan sebenarnya ini Pradi Merauke itu berutang budi cukup besar kepada DPC Pradi Jayapura. Iya ya. Karena di masa kepemimpinan Bapak Anton Raharusun baru terbentuklah DPC di Papua. Sebelumnya kami semua ini adalah anggota DPC Pradi Jayapura. Ya, kami semua bergabung di Jayapura, dan kalau musyawarah itu kami semua berangkat ya, menjalankan musyawarah untuk pemilihan ketua DPC Pradi Jayapura, atau dulu ya DPC Pradi Jayapura. Kita semua berada di bawah DPC Pradi Jayapura. Namun pada tahun 2018 DPC Pradi Merauke terbentuk, dan bertepatan dengan itu juga bersamaan dengan itu musyawarah juga dilaksanakan di Jayapura. Teman-teman sepakat untuk saya jadi ketua, wakilnya itu Ibu Betsim Kota, sekretarisnya ini Pak Efraim, bendahara Ibu Evi. Ya, itu struktur organisasi intinya itu. Oke. Iya, kita beralih lagi ke Bapak Sekretaris, Pak Efraim. Bapak, mengapa harus ada Pradi? Tujuan dari Pradi ini sebenarnya tuh untuk apa, Bapak? Ya, jadi Pradi ini ada untuk mengakomodir seluruh anggota advokat ya, supaya berada di bawah satu wadah, sehingga mudah untuk dikontrol, baik kualitas maupun dalam pelaksanaan tugas ya, menjalankan tugas profesi itu bisa dikontrol dengan baik. Karena sebagaimana tadi Pak Ketua sampaikan bahwa apabila ada anggota yang melanggar itu bisa ditegur ya. Tentunya kalau kita di DPC Merauke, kita hanya bisa menegur anggota Pradi. Kalau kita tahu saat ini bahwa di Merauke sudah banyak advokat yang di luar dari Pradi. Kalau misalnya saja ada yang berbuat kekeliruan, itu kami tidak bisa tangani ya, walaupun saya dengan Pak Guntur ini, dengan Pak Minggu, kami sudah boleh dikata pengacara senior, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa apabila teman-teman itu bukan berada di bawah Pradi ya. Jadi tujuan dari adanya organisasi ini, Pradi ini adalah untuk mempersatukan seluruh advokat di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk single bar, artinya satu organisasi advokat di Indonesia. Namun sampai saat ini belum terwujud ya, karena kita dalam realita masih ada beberapa. Tetapi yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu, Undang-Undang Advokat itu memang Pradi. Yang disebutkan di sana cuma Pradi, tidak ada yang lain. Demikian. Oke. Iya, kita beralih lagi ke Bapak Ketua. Kalau misalnya nih Bapak, ada advokat muda ya, yang sudah selesai kuliah di luar ataupun di Merauke sendiri, nah mau bergabung ke Pradi Bapak, bagaimana caranya Bapak? Setiap organisasi advokat itu tentu punya tata cara dan aturan internal untuk menjadi seorang advokat, tapi juga berlandasan kepada undang-undang advokat. Jadi kalau menjadi anggota Pradi, tentu dia harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pradi untuk menjadi seorang advokat. Setelah itu dia ikut tes ya, yang dilakukan oleh Pradi, dan juga mengikuti magang selama 2 tahun. Nanti ada dari kantor advokat senior yang sudah minimal 7 tahun
menjadi advokat yang bisa memberikan rekomendasi kepada advokat junior itu. Rekomendasi itulah, dengan dasar itu baru dia mengurus administrasi ke Peradi, dan dengan dasar itulah Peradi akan menerbitkan SK dan mengurus pelantikan dan mengurus sumpah dia sebagai seorang advokat di pengadilan tinggi. Jadi prosesnya memang agak lama, kurang lebih sekitar 2-3 tahun baru bisa menjadi advokat sesungguhnya. Tidak hari ini lulus sarjana hukum lalu jadi advokat, tidak seperti itu. Tentu dia harus mengikuti proses-proses itu. Saya teringat kembali ya, waktu saya mau jadi advokat, saya lulus sarjana hukum tahun 96. Saya tidak langsung tes advokat. Kenapa saya tidak langsung tes advokat? Karena saya merasa ilmu pengetahuan saya tentang hukum acara maupun tata cara sebagai atau menjalankan profesi sebagai advokat masih sangat jauh. Maka saya lebih banyak memilih untuk mengikuti kursus-kursus. Dalam rangka apa? Untuk memampukan kita dalam skill penanganan perkara-perkara atau menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi prosesnya memang agak sedikit panjang ya, agak sedikit panjang dan harus magang 2 tahun. Itu yang membuat kami organisasi Peradi Merauke juga lambat. Yang kedua, selama ini kita juga mau bekerja sama dengan Musamus untuk membuat pelatihan profesi ya. Tetapi belum ada MOU antara kami dengan Musamus atau dengan universitas perguruan tinggi ya yang punya ada fakultas hukumnya. Tetapi selama ini belum ada. Jadi selama ini kita hanya mendapat beberapa anggota kita naiknya sedikit, tidak banyak. Tahun ini kami dapat 1 anggota lagi yang baru dilantik tahun ini. Dia juga mengikuti proses pendidikan dan pelatihan itu di luar Merauke. Lalu kembali magang di kita selama 2 tahun, kita berikan rekomendasi, lalu ikut tes dan lulus. Akhirnya ya sekarang baru dilantik sebagai advokat dan prosesnya panjang. Itu yang memang membuat orang kadang-kadang masuk di Peradi prosesnya agak sedikit panjang, sehingga tidak serta-merta hari ini Anda masuk langsung jadi ya. Memang prosesnya ini dipersiapkan benar-benar ya, matang ya, karena tujuannya seperti itu Bapak jangan ya. sampai kita membuat pelayanan kepada masyarakat atau pencari keadilan itu tersesat dalam dunia hukum, tersesat dalam alam hukum, tersesat dalam suatu masalah yang dihadapi oleh para pencari keadilan. Nah ini yang perlu diberikan advice yang benar. Kita perlu memberikan pendampingan yang benar dalam menjalankan profesi yang benar, sehingga masyarakat pencari keadilan atau orang yang ingin mendapatkan rasa keadilan bisa terpenuhi. Gitu. Dan tentunya merasa puas ya dengan pelayanan yang diberikan Setuju, ya Bapak setuju. ya. Nah, selain Peradi sendiri ya Bapak, apakah sebelumnya di Merauke ini sudah ada organisasi-organisasi lain yang mewadahi para advokat? Ya, kami dulu semuanya bergabung dalam IKADIN. IKADIN. Ya, IKADIN. Bukan IKADIN yang pengusaha. Iya, Kadin ya. Kadin itu. Tapi Kadin, kami ya. IKADIN ya. Jadi kami semua dulu bergabung dalam IKADIN, tapi karena IKADIN, AAI, dan beberapa organisasi-organisasi lainnya yang bergabung menjadi Peradi, kita semua menjadi anggota Peradi. Tapi sebelumnya kami semua bergabung dalam IKADIN. Sebelum adanya Peradi. Belum ada Peradi. Jadi kita sebelumnya itu kita semua anggota advokat di Merauke ini adalah IKADIN. Dan apakah proses magangnya juga nih selama yang di dulu Peradi tidak. atau tidak Dulu ya Pak tidak. ya? Ini bisa dijelaskan oleh Pak Efrem. Siap. Baik, terima kasih. Memang kalau untuk di Peradi sendiri prosesnya cukup ketat. Minum Pak ya. Ya, cukup ketat. Saya lihat beberapa pengalaman kalau di Peradi itu ada yang ikut tes tidak lulus, ada yang sudah ikut tes ya, sekian puluh orang pergi ikut tes, bisa juga puluhan itu tidak lulus ya. Jadi tidak selamanya lulus ya. Dan ini menutup cerita-cerita dari teman-teman, ini kabar-kabar yang dari lain bahwa di tempat lain lebih mudah, menurut mereka cerita ya, lebih mudah untuk menjadi advokat. Makanya kenapa kita juga mohon izin Pak Ketua, waktu saya ikut raker di Surabaya, Pak Ketua utus saya ikut raker di Surabaya, juga sempat di Medan Pak Ketua utus. Itu memang banyak orang yang sangat hati-hati untuk masuk di Peradi, karena
prosesnya terlalu ketat, sehingga orang biasa kalau mau cepat ya tidak dia paradi. Saya Tidak tidak bilang yang lain, ya tidak bilang yang main, tapi pokoknya tidak diparadi. Karena diparadi tadi Pak Ketua sudah sampaikan harus ikut pendidikan, ya, ikut tes, lulus, magang lagi 2 tahun. Nah, ini proses yang panjang. Padahal orang mau kan kalau bisa selesai langsung jadi. Jadi ini memang proses yang panjang sehingga membuat paradi sendiri memang kalau kita dalam pertemuan-pertemuan ya kita yang paling ketat, dan kita ini paradi sudah berada di seluruh Indonesia. Organisasi yang paling besar untuk profesi advokat adalah Peradi. Peradi, ya. Di seluruh Indonesia ada. Kalau tadi di Merauke ini kan tahun 2018 Bapak ya. Ya. Nah kalau untuk Peradi di seluruh Indonesia ini pertama kali tahun berapa Bapak? Ya, jadi Peradi di Indonesia terbentuk pada tanggal 21 Desember tahun 2004. 2004. 2003 lahir Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003. 2004 lahirlah organisasi yang namanya Peradi. Sehingga kami yang dulu Ikadin, Iya. semua bergabung ke Peradi. Saya waktu itu ditunjuk sebagai koordinator Ikadin cukup lama, ya. Berapa lama nih Bapak? Wah, cukup lama saya jadi koordinator. Ya, Koordinator koordinator. ya. Wah, cukup lama sekali. Sehingga waktu ada Peradi saya bilang saya sudah terlalu ya, lama, jadi yang muda, Masih yang yang muda. muda ya. Itu ya, makanya kita tunjuk Pak Guntur sebagai ketua. Jadi sekarang Pak Guntur yang memimpin organisasi Peradi di Merauke. Iya, kalau untuk jumlahnya nih ya, Pak Ketua. Jumlahnya datanya dipasek langsung ya. Iya, baik. Mungkin supaya jangan sampai salah ya, supaya orang bisa tahu juga. Jadi anggota Peradi Merauke itu ada 11, sekarang 11 ya. Jadi yaitu ketuanya Pak, nama lengkap beliau itu M. Guntur Ohewutun, SHMH. M-nya itu Martinus. Wah luar biasa, malam Ya. hari ini akhirnya kita semua bisa tahu Ya, ya Bapak ya. beliau punya nama. Karena selama ini kan yang kita dengar tuh Pak Guntur, Pak Ya, Guntur. nama lengkapnya M. Guntur. Ya, seorang kira M itu minta maaf Muhammad, padahal tidak. Itu Martinus. Kemudian Ya. yang kedua wakil ketua itu Ibu Betsy Im Kota, itu wakil ketua. Yang ketiga saya sendiri, Efrem Panghoy. Yang keempat itu ada Ibu Evi Ernawati Kristina, ini bendahara. Ini saya susun dari, saya sebut berdasarkan posisi ya. Iya. Kemudian ada Abang Domingus Franz SHMA, kemudian Ibu Betsy Gaite, yang berikut Leonardus Kuntoro, yang berikut lagi Ibu Dewi Dian Lampita, setelah itu adik Eduardus Dwi Sakti, setelah itu adik Yohanes Rianto Horong, dan yang terakhir yang baru ini adalah adik perempuan kita Cahaya Purnama Indah Gultom. Ini yang terbaru yang ke-11. Jadi anggota 11 ya. Peradi Merauke ada 11. 11 orang. Di bawah Ada komandan 11 oleh orang. Pak Guntur. Pak Martinus. Siap. Iya Bapak. Nah kita sudah mendengarkan tentang Peradi sendiri ya. Ya. Kapan terbentuknya di Merauke dan sebagainya. Nah kita juga penasaran ini Bapak dengan pengalaman Bapak selama menjadi seorang advokat. Pengalaman yang paling berkesan, yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini Bapak. Saya merasa terkesan, saya mengingat suatu kasus yang saya tangani. Ya, kasus itu peristiwa 99-2000. Saya terkesan itu waktu keluarga tersangka mengantar saya pisang dengan kelapa. Itulah kesan saya, dan saya bawa pulang itu ke istri dan anak saya. Kebetulan waktu itu anak saya ada 2, masih kecil-kecil ya. Saya bilang sama istri saya bahwa ini pembayaran jasa saya. Kalau seingat saya waktu itu keluarga membawa saya itu 3 sisir pisang dan 5 kelapa tua. Tapi itulah ungkapan terima kasih mereka kepada saya untuk membantu mereka dalam mencari keadilan bagi anak ya, atau saudara mereka. Saya cukup terkesimak waktu itu dan saya agak sedih. Walaupun saya pada masa itu juga ya tentu punya uang juga sangat terbatas ya, materi terutama dalam hal finansial terbatas, tetapi itulah satu rasa bangga karena meskipun mereka tidak punya uang tapi menghargai suatu jasa, menghargai kita dan datang dengan kesederhanaan itu. Iya. Dan itu saya merasa terkesan sekali dalam hidup saya sampai hari ini. Saya tidak akan melupakan kasus itu. Artinya mereka datang dengan sangat rendah hati dan mau keluarganya itu tinggal di Mopalama sana ya.
Tapi itulah peristiwa yang tidak mungkin saya lupakan. Kalau kasus-kasus lain terlalu banyak, tapi saya hitung dalam daftar administrasi ya, buku saya sudah menangani kasus hampir sudah 1000 kasus. 1000 kasus. Karena tapi lebih banyak kasus prodeonya ya, tidak kasus profitnya ya, ada, tetapi tidak sedahsyat yang dibayangkan. Karena saya punya visi dalam kantor saya adalah bagaimana membantu masyarakat bisa mengakses keadilan. Dan kerja saya adalah access to justice. Saya kadang-kadang agak sedikit kaget dan sedikit merasa bingung juga, karena orang di Merauke menganggap saya pengacara yang paling mahal. Ya, wah, Pak Guntur itu pengacara yang paling mahal di Merauke itu. Saya juga bingung, mahal atau murahnya seorang advokat itu diukur apakah dengan uang ataukah diukur dengan apa? Atau dibayar jasanya? Ataukah karena kita menangani perkara itu betul-betul dilihat karena menangani perkara-perkara besar. Saya dengan Pak Efrem berapa kali juga bersama-sama menangani kasus korupsi, kasus pilkada sama-sama. Tapi kadang juga kami jadi musuh atau berhadapan, bukan musuh dalam arti berbenturan, tapi beliau membela sebelah, saya membela sebelah, dan itu biasa. Dan tetap profesional. Ya. Kami tidak akan pernah mencelah sesama profesi kami atau mencelah lawan kami atau mencelah rekan kami dalam jawab-menjawab ya, atau dalam menjalankan profesi. Itu tidak boleh. Dan itu saya selalu, saya dulu ingat, saya dengan Pak Efrem kami pernah diskusi, mungkin Pak Efrem lupa, tapi kami dulu itu dalam beracara itu biasanya saling menyerang. Ya. Dulu. Lalu saya masuk dan mulai merangkul pelan-pelan dan melakukan komunikasi, sehingga kita tidak lagi membawa pribadi-pribadi. Padahal kita urus orang lain punya perkara, orang lain punya masalah. Ya. Tapi kok kita dengan kita yang berhadapan? Kok kita dengan kita yang bermusuhan? Ada apa ini? Kan bukan urusan kita itu. Itu nanti Pak Efrem bisa menceritakan kisahnya yang itu. Tetapi karena itu saya sering Pak Efrem mengeluh sama saya. Kami dua diskusi dan kita cari solusi. Dan syukur beberapa tahun terakhir ya, sekitar tahun 2008, 2006, 2007, 2008 itu konfrontasi antar para advokat itu semakin menurun. Artinya kita sudah mulai menyadari bahwa yang kita urusin orang punya masalah, bukan kita punya masalah. Tapi kita melayani orang secara profesional, bukan membabi buta. Bukan membabi buta. Karena misalnya adik punya masalah, lalu karena adik membayar saya mahal, lalu saya membabi buta membela adik, termasuk pengacara lawan. Saya menyerang secara personal. Nah, itu nggak profesional. Iya. Itu nggak benar. Kalau kita menyerang, itu adalah menyerang berdasarkan fakta-fakta hukum, bukan menyerang person. Atau saya menyerang, misalnya ada beberapa jawaban yang saya masih dapat hari ini, itu antara para pihak saling menyerang, saling menghujat dalam jawaban. Saya kadang-kadang mengatakan kepada klien, kita tidak boleh membalas, karena itu bukan substansi hukum. Itu bukan substansi hukum. Ya, itu bukan substansi hukum yang harus diperdebatkan. Substansi hukum yang diperdebatkan adalah apakah benar ini kepemilikanmu? Apakah benar itu? Jadi pertanyaan tadi, semua kasus itu berkesan, tetapi yang paling berkesan pada saat saya dibayar dengan pisang dengan kelapa. Dan itu pernah juga saya dibayar juga dengan ikan. Itu biasa. Mereka antar ikan ke saya, tapi saya tidak boleh menolak, karena itulah rahmat dan rezeki yang diberikan melalui orang, tidak harus dengan uang. Saya dengan teman-teman dari wilayah sebelah Tanah Miring Semangga atau Kurik, itu saya dikasih dengan beras, itu nggak ada masalah. Itulah rezeki dan rasanya itu lebih nikmat. Jadi tidak semuanya orientasi tentang duit. Tapi kasus yang paling terkesan dalam saya karena mereka datang dengan memang dalam keadaan tidak punya. Ya, saya ingat itu peristiwa 99-2000. Saya tidak akan melupakan peristiwa itu, dan mereka antar saya pisang dengan kelapa tua itu. Itu pengalaman yang menurut saya itulah kesan yang paling terkesan dalam hidup saya, dan saya tidak akan melupakan peristiwa mereka datang antar di kantor saya itu. Gitu. Mungkin Pak Efrem punya pengalaman. Luar biasa ya, kita ke Bapak Sekretaris. Ya, baik. Kalau saya untuk yang tadi Pak Ketua sampaikan, saya sejak 95 ya. Jadi kita bisa bayangkan tahun 95 itu kondisi Merauke seperti apa.
Jadi dibayar dengan buah-buahan, kedondong, sukun, ayam pun dikasih, pisang, kelapa, itu sudah biasa dulu, ya, sudah biasa. Jadi saya selama beberapa tahun itu melayani klien-klien saya, dan mereka memberikan dari apa yang mereka punya. Kita kan tidak bisa minta yang mereka tidak punya, ya. Saya nonton satu video yang bagus dari seorang dokter, dia bilang begini, kalau Anda mengobati seorang pasien, jangan minta dia untuk membayar, karena dia pasti akan membayar, tetapi sampai pulang di rumah dia akan tidak punya beras untuk makan. Jadi jangan minta seperti itu, ya. Jadi kalau untuk yang tadi Pak Guntur, saya juga mengalami. Yang paling berkesan adalah saya pernah tangani satu bapak, beliau ini adalah seorang pendorong air. Kami bertemu di Jalan Aru, langsung beliau panggil saya, beliau ajak begini, Pak Efrem, kita makan bakso hari ini. Hari ini saya harus bayar, saya yang bayar bapak. Kan kasihan Bu. Jadi waktu itu mungkin 10-15 tahun lalu, harga bakso, harga air satu gerobak berapa rupiah, kasihan. 10 kali dorong baru bisa beli satu mangkok. Saya bilang, sudah Pak, nanti saya bayar. Dia bilang tidak. Hari ini bapak tidak boleh bayar, saya yang harus bayar. Kalau bapak bayar, saya tidak mau dorong air lagi. Wah, saya jadi dilematis, ya. Pak D ini karena saya pernah bantu, tidak, ya kita bantu cuma-cuma dia, ya. Jadi sudah hari itu saya terima. Saya makan bakso dibayar oleh klien saya yang memang punya kemampuan ekonomi sangat terbatas. Itu yang paling berkesan untuk kalangan yang klien-klien kami yang masyarakat biasa yang kami bantu. Itu yang paling berkesan, karena beliau memaksa saya untuk makan bakso dan beliau yang bayar. Kalau tidak bayar, kalau saya bayar, beliau tidak mendorong air lagi. Ya, terpaksa saya menyerah. Saya tidak punya pilihan lagi untuk yang lain. Saya menyerah untuk ikuti beliau punya kemauan, walaupun beliau sangat terbatas. Wah, saya sangat tersentuh sekali ya malam hari ini mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari Bapak berdua tentunya. Sebenarnya biasa saja, cuman karena kecintaan terhadap profesi. Kecintaan terhadap profesi dan membuat profesi itu sangat berharga. Karena advokat itu profesi terhormat. Ya. Kalau bahasa orang sekolahan katanya, orang biasa sebut kalau di fakultas officio nobile, ya, artinya profesi terhormat. Maka kehormatan itu dijaga. Ya. Kehormatan itu betul-betul dijaga. Jadi kita tidak boleh officium nobile itu kita tidak boleh melakukan tindakan yang tercela. Kita tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang bertentangan dengan etika. Terutama terkait dengan etika profesi. Itu yang perlu sekali dijaga. Saya lebih takut etika. Karena sesungguhnya etika itu adalah suatu samudra raya yang dilalui oleh kapal, yang dimana ada hukumnya. Saya terkesan itu karena bahasa itu pernah dikemukakan oleh Prof. Menteri Menko Polkam ini, Mahfud MD. Jadi sebenarnya etika itulah sebenarnya menuntun semua orang untuk berjalan, terutama profesi advokat, untuk berjalan sesuai dengan track pekerjaannya. Maka saya sangat takut kalau melanggar etika profesi. Tapi ya mungkin orang merasa etika itu karena tidak punya sanksi yang tegas. Sanksi tegasnya juga, sanksi etika itu juga kayak seolah-olah itu hanya semacam pencabutan izin oleh badan kehormatan atau dewan kehormatan. Tapi sesungguhnya etika profesi inilah sebenarnya menjadi semacam kompas ya untuk kita dalam berperilaku dan bertindak tanduk. Ya, sehingga profesi ini betul-betul terhormat. Jadi kalau kita dengar advokat ada yang melanggar etika, ada yang sampai ditangkap, ada yang melayani klien dengan setengah-setengah, ada yang mendapatkan duit tetapi tidak memberikan pelayanan dengan sempurna, minta uang dulu baru melayani. Ini juga menjadi persoalan-persoalan dalam orang mencari keadilan. Maka tadi saya sampaikan bahwa visi kita adalah bagaimana menciptakan akses to justice. Ya, itu. Mungkin itu sedikit. Etika profesi seorang advokat ini apa saja, Bapak? Ya, sebetulnya tadi Pak Guntur sudah terangkan ya. Jadi etika profesi advokat itu kita dalam membela klien tentunya harus tidak boleh membabi buta. Tadi Pak Guntur sudah sampaikan ya. Kemudian ada etika-etika lain, misalnya tadi Pak Guntur sudah belum sampaikan ya. Misalnya ada klien yang
ke Pak Guntur, sudah di Pak Guntur, terus tidak ke saya lagi, maka saya wajib menolak, ya, saya wajib menolak. Jadi saya akan tanya, sudah dengan Pak Guntur? Ya sudah, berarti Bapak harus kembali ke Pak Guntur. Biarkan dulu berbicara dengan Pak Guntur. Kalaupun nanti sudah, misalnya Pak Guntur bilang saya sudah tidak tangani, baru bisa ke saya, ataupun begitu sebaliknya, ya. Jadi kami yang paling pokok adalah tidak boleh membela klien secara membabi buta. Kita ini salah satu juga aparat penegak hukum. Jadi kita hadir, advokat itu hadir untuk menegakkan hukum, bukan mengabulkan hukum, ya. Jadi orang jangan sampai berpikir bahwa advokat hadir di sidang pengadilan misalnya itu untuk membela klien mati-mati. Tidak. Kami tidak membela kejahatannya, kami membela hak hukumnya. Contoh, saya kasih contoh. Biasa orang salah, wah Bapak ini kok orang pembunuh kok dibela. Saya tanya begini, sekarang kalau pembunuh itu misalnya seorang pelaku itu, dia waktu melakukan pembunuhan, ya, kemudian dia dianiaya sampai mati, bawa ke rumah sakit, dokter bantu tidak? Dia jelas-jelas penjahat, ya. Dia sudah bunuh 10 orang, ya harus dibantu. Itu tugas dokter dari sisi medis. Soal dia punya kejahatan itu urusan lain. Kami juga bukan membela kejahatannya, kami membela hak hukumnya supaya dia diproses sesuai dengan kesalahannya. Jangan misalnya dia melakukan pembunuhan biasa tetapi diproses dengan diusahakan supaya dia kena pasal pembunuhan berencana, ya tidak boleh juga, ya. Jadi kita membantu hadir untuk membela, menegakkan hukum, bukan untuk mengaburkan hukum. Ya, demikian. Ada yang ingin ditambahkan dari Bapak? Ya, jadi sebenarnya kadang pemahaman orang menjadi keliru. Pemahaman orang jadi keliru bahwa kita hadir di sana untuk membela orang dengan ya serampangan, ya. Tidak bisa. Saya kalau dalam nota pembelaan saya, kalau cukup terbukti, kalau dia terbukti, saya akan katakan terbukti. Dan banyak nota pembelaan saya itu, saya selalu secara objektif melihat perkara secara objektif. Jaksa punya tuntutan dan fakta-fakta persidangan, tentu kita akan menyatakan ini bahwa terbukti. Kita tidak bisa membabi buta bahwa orang ini tidak terbukti, jadi kita dalam pembelaan kita minta untuk dibebaskan. Tidak bisa. Itu melanggar hati nurani. Itu melanggar hati nurani. Jadi tidak bisa seperti itu. Saya tadi katakan kita dalam menangani perkara harus sungguh-sungguh dengan memperhatikan klien kita dan melayani klien kita. Bahkan saya harus kasih tahu sama adik, ya. Ya kita ngomong adik, ya. Iya. Iya, dengan saudara-saudara, ya, dari di Merauke semuanya, bahwa profesi ini klien itu adalah nomor 1. Kita punya kehidupan ini melayani klien dengan sungguh-sungguh. Cuma kadang-kadang orang melihat kita punya pelayanan yang baik, kadang orang salah persepsi. Saya kalau malam orang telepon, saya punya HP tidak pernah saya kasih mati, cas pun tetap hidup. Kenapa? Karena tengah malam pun orang telepon dan harus dilayani. Itulah profesi advokat. Kita nggak boleh membatasi orang untuk dilayani sepanjang itu menyangkut perkara. Tapi kalau urusan yang sudah lain-lain itu bukan urusan. Iya. Tetapi membatasi bahwa profesionalisme tentang penanganan perkara kita dilakukan dengan sungguh-sungguh secara profesional. Dan kita harus melayani dengan baik. Karena pencari keadilan ini memang membutuhkan kita punya jasa. Karena kita punya profesi ini karena profesi jasa. Maka menciptakan kepercayaan orang. Ya. Namun walaupun demikian, contoh tadi, ya, saya cerita kasusnya barusan tadi terjadi. Ada satu kasus yang menarik kepada saya. Dia sudah tanda tangan surat kuasa. Saya tanya sama dia tanya sama saya, biayanya berapa? Saya bilang begini, biayanya kan saya minta 6 juta saja, 6 juta dengan 2 surat kuasa. Itu pun saya untuk persiapan. Ini nyata, jadi saya cerita supaya orang paham bahwa prosesnya seperti itu. Dia ada kasusnya di pidana dan juga kasus perdata. Saya hanya minta 6. Tapi dia bilang dia tidak punya uang. Saya bilang begini, oke, kau tidak usah bayar, engkau tidak usah bayar saya akan membuat undangan dan somasi, kau yang antar. Oke? Itu pertama. Yang kedua, saya akan membantu engkau menyiapkan gugatan dan mendaftarkan Anda punya perkara. Karena sekarang kita mendaftar perkara lewat e-court, ya, lewat online. Jadi lalu Bapak sendiri bayar ke bank, transaksi dengan
bayarnya ke rekening, ke Mahkamah Agung, bayarnya. Bapak lakukan sendiri. Dia berpikir kasih biaya kami semuanya itu sampai ke selesai pengadilan. Saya bilang, Pak, pengadilan nanti Bapak bayar, kita bayar. Belum lagi kalau harus kita turun ke lapangan. Dan pembayaran saya lakukan secara transparan kepada klien. Saya kasih tahu ini. Kalau Anda datang ke saya kasih tahu ini biayanya nih. Sebelum itu saya tanya dulu ke pengadilan, kira-kira prediksi biayanya berapa? Saya tanyakan, saya suruh staf saya pergi tanya di pengadilan, kira-kira perkara ini para pihak ngetinggal di Tanah Merah, biayanya berapa? Oh, biayanya kalau di Tanah Merah 23 juta. Jangan kaget. Kenapa 23 juta? Ternyata karena biaya pemanggilan. Jurusita harus sampai ke Tanah Merah. Itu dia punya transportasi. Iya. Semakin jauh orang tinggal, maka semakin mahal. Besar, ya. Tapi kalau Anda di Merauke saja, Anda punya biaya perkara tidak lebih dari 1 juta. Karena itu kita bayar ke pengadilan. Tapi kalau Anda tinggal di Tanah Merah, atau Anda tinggal di Asmat, atau di MAPI, maka Anda bayar akan mahal. Karena tentu jurusita harus sampai ke sana. Tapi orang tanya, lalu bayar jasanya Bapak? Yuk kita kan bicara, ada standarnya. Yang namanya success fee. Kalau kita sukses, tentu ada perjanjian antara klien dengan advokatnya. Kalau suksesnya bagaimana? Lalu bagaimana biaya operasional? Kalau orangnya miskin, masa kita meminta berlebih-lebihan? Kan tidak mungkin. Saya punya prinsip yang penting, kita bisa bersidang dengan baik. Proses persidangan bisa berjalan dengan baik. Bapak bisa merasakan rasa keadilan di peradilan. Kalau tidak kan, Bapak sendiri langsung ke pengadilan. Kita bantu siapkan gugatan Bapak. Bapak sendiri yang sidang aja. Bapak akan duduk di sana sampai sore menunggu hakim karena sidangnya banyak. Bapak tunggu. Yang kedua, profesi kita kan profesi terhormat. Terhormat bukan berarti glamor. Iya. Profesi terhormat bukan berarti glamor. Bergaya borju, bergaya parlente. Bukan. Profesi terhormat bukan karena penampilan, tetapi karena pekerjaannya. Kadang orang melihat pengacara itu hidupnya glamor, borju, ya, bergaya parlente, pakai dasi, mobil mewah. Itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Maka mengukur seseorang dalam konteks profesi terhormat itu adalah terkait dengan pelayanannya kepada klien. Itulah terhormat. Akses keadilannya, perjuangan terhadap penegakan hukumnya, itulah yang terhormat. Bukan gayanya, bukan gaya yang wah-wah ya, bukan gaya wah-wah. Karena memang banyak pengacara juga bergaya seperti itu. Iya, iya. Tapi itu kita tentu tidak bisa menjelekkan mereka karena itu mungkin gaya dia untuk mempromosikan dirinya. Gitu. Tetapi tidak harus mempromosikan diri. Dan advokat dilarang mencari perkara. Ini etika. Ini etika ya, Ini Bapak etika. ya. Masa advokat pergi cari perkara di kantor polisi, masa advokat pergi cari perkara di pengadilan, masa advokat pergi menawarkan, Bu, pakai saya ya, Pak, pakai saya ya. Itu bukan advokat itu. Itu sudah menyalahi Etika, menyalahi profesi. Etika profesi. Nggak bisa begitu. Advokat yang baik adalah orang yang datang mencari kita. Pak, saya ingin berkonsultasi dan saya ingin menggunakan jasa Bapak. Itu. Mungkin Pak Efraim bisa menambahkan itu. Iya. Ya baik. Jadi biasa kita akan kalau ada yang datang berkonsultasi kita layani dan saya biasa tidak langsung mengharuskan saya yang tangani, tidak. Saya bilang Bapak punya pilihan. Mungkin setelah saya memberikan advice, Bapak bilang, oh ada saudara saya advokat, ada tetangga saya advokat, silakan aja, ya. Tidak harus Bapak datang ke saya terus saya harus tangani, tidak Pak, tidak. Itu pilihan ada di tangan Bapak. Kemudian tadi Pak Guntur juga sampaikan tentang bagaimana kita melayani klien. Saya pernah satu kali tangani saudara-saudara di Lampu Satu kelompok. Mereka ini kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang ya. Jadi saya bilang sudah kamu kumpul biaya saya sidang. Satu sama sekali dia tidak mampu. Saya sampai sangat tersentuh karena dia bilang begini, Bapak, dia malu-malu kumpul sama waktu kumpul di kantor saya. Yang lain masuk bicara, dia duduk diam saja. Selesai itu semua pulang, dia baru balik lagi. Dia bilang, Bapak saya minta maaf, saya belum bisa kasih apa-apa sama Bapak. Bapak tunggu ya. Saya jual mesin jahitnya istri saya dan jual TV. Baru saya bayar sama Bapak. Saya langsung kaget. Saya bilang, kalau Bapak jual itu, maka saya tidak mau tangani Bapak per perkara. Tuh. Masa hanya mau bahasa dia harus punya istri, punya jahitan, dia kan nelayan. Iya. Jahit orang punya pakaian kain dapat 1.000 2.000 terus dia harus jual untuk bayar saya.
Atau jual televisi yang anaknya nonton dan jual sepeda. Saya bilang tidak. Kalau Bapak jual, saya tidak mau tangani. Karena kebetulan Bapak ini kan ada yang mampu, biarlah dari yang mampu kasih biaya untuk kami bolak-balik ke pengadilan kan. Kami kan tidak ada gaji. Ya? Kami kan tidak ada gaji, jadi kami dibiayai oleh klien. Akhirnya saya tangani beliau dan puji Tuhan hasilnya juga baik. Beliau sampaikan terima kasih. Nah itu semua serahkan sama Tuhan. Karena rezeki yang kita, kalau saya ya, rezeki yang paling mahal untuk kita itu adalah kesehatan. Ya, sehat itu mahal loh. Sebetulnya murah tapi mahal. Ya, jadi saya lebih banyak minta kalau orang tidak mampu doakan supaya saya sehat saja. Ya, Pak Guntur ini kalau kita lihat ini orang beliau sehat-sehat ya, sering naik motor ke sana kemari keliling ke kampung-kampung, tapi selalu sehat. Ya, bagaimana kita bisa melayani dengan baik supaya banyak orang mendoakan kita jadi sehat. Ya, kita jarang tidur tapi tetap sehat. Ya, Iya. Itu sehat itu paling mahal saat ini. Ya, itu yang kita manti kita. Dan tentunya banyak didoakan juga ya oleh para klien. Iya Bapak, tadi kita sudah mendengarkan memang tentang etika profesi nih. Nah, bagaimana kalau ada seorang advokat yang melanggar etika profesi? Sanksi apa yang akan didapat, ataukah mungkin dari klien mau melaporkan, ini seperti apa, jalurnya ada atau tidak? Ya, jadi pengacara nakal itu banyak. Pengacara yang tidak taat etika itu banyak. Dan harus kita akui, ditangkap KPK, ya, ditangkap oleh kepolisian, nah, itu banyak Ya. Terutama dalam hal menangani perkara, menyuap hakim, banyak ditangkap. Dan itu realita yang terjadi. Nah, tapi yang paling banyak terjadi adalah penelantaran klien. Sudah ambil duit, tidak dilayani dengan baik, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan proses pendampingan hukum dengan sungguh-sungguh. Ini yang paling banyak terjadi. Maka kalau ada advokat yang seperti itu, bisa dilaporkan baik kepada kami ataupun kepada langsung ke Dewan Kehormatan di Jayapura, atau bisa langsung ke DPN dengan menyurat menjelaskan kronologis peristiwanya dengan menyertai bukti-bukti. Silakan dilaporkan. Dan sudah banyak advokat yang dikenakan sanksi. Sanksi yang pertama adalah pencabutan izin. Ya, pencabutan izin. Tidak boleh beracara di pengadilan. Dan yang mengeksekusi itu adalah ketua DPC. Misalnya ada anggota kami yang melanggar etika profesi di Merauke, maka saya akan menegakkan etika itu setelah putusan Dewan Kehormatan. Kami akan meminta kepada pengadilan tidak boleh dia beracara di pengadilan karena izinnya telah dicabut. Seperti itu. Jadi saya lebih takut itu karena saya hidup dari profesi ini. Maka harus mencintai profesi ini dengan sungguh-sungguh. Dan yang saya temukan lagi adalah banyak advokat yang terutama menangani perkara itu secara tidak profesional, membabi buta, bahkan mengarahkan proses tidak sesuai dengan hukum. Ini sungguh-sungguh ironis, ya, sungguh ironis, dan ini membahayakan penegakan hukum di negeri kita. Iya. Baru yang menjelaskan ini seorang advokat, wah kacau ini kacau ini, ya. Ini kalau sudah diarahkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan proses hukum yang benar, maka dikhawatirkan ke depan tentu penegakan hukum di Merauke, bukan hanya di Indonesia tapi di Merauke khususnya, itu akan menjadi buruk. Ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum. Advokat bertindak tidak sesuai dengan prosedur hukum. Artinya kita penegak hukum, tadi sampaikan oleh para FM, kita ini 4 penegak hukum itu jaksa, hakim, polisi, dengan advokat. Maka betul-betul menjadi penegak hukum. Kita bukan pekerja hukum, tetapi kita bagaimana menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Ya, penegak hukum dengan sungguh-sungguh. Kita bukan menggunakan hukum untuk mencari uang, bukan. Jangan seperti itu. Bahwa benar, bahwa kita karena kerja jasa dibayar. Iya. Karena advokat tidak dibayar seperti hakim atau polisi atau oleh jaksa dibayar oleh negara. Kalau misalnya adik jadi klien kami, adik bayar kami punya jasa. Tapi kalau Anda dia seorang penegak hukum, polisi atau jaksa atau hakim, ya mereka dibayar oleh negara. Kalau kami yang tidak, maka kami memang dibayar oleh klien kami. Itu benar. Tapi dalam menangani juga tidak membabi buta. Saya mau sampaikan begini. Tidak membabi buta artinya bahwa kita menangani perkara betul-betul harus melihat prosesnya. Saya tadi
sempat cerita dengan adik ya. Misalnya contoh, Iya. ini yang datang ini perempuan dan laki-laki nih. Laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Lalu perempuan juga datang ke saya. Saya tidak akan menangani si laki-laki. Saya menangani yang perempuan. Karena saya bukan pengacara model seperti itu. Saya di kantor saya, kalau yang datang korban dengan pelaku datang ke kami, maka yang dilayani adalah korban. Terutama korban kekerasan terhadap perempuan. Itu kenapa? Karena terkait dengan hati nurani. Terkait dengan hati nurani. Bukan karena korban terdakwa membayar kita mahal. Enggak. Bukan itu persoalannya. Walaupun kadang ya orang melihat itu seolah-olah kita punya komitmen terhadap sesuatu penegakan hukum. Ya, komitmen terhadap penegakan hukum dengan sungguh-sungguh, sehingga proses hukum harus betul-betul dijalankan. Jadi saya lebih memilih biasa ke korban. Dan di kantor saya kami sudah punya protap itu. Jadi misalnya korban yang datang dengan pelaku ya, tapi kalau yang datang pelaku ya sudah kita layani pelaku. Tetap melayani pelaku kalau korban tidak datang ke kami. Tetapi kalau misalnya saya sudah banyak kasus yang datang itu bersamaan, korban dan pelaku datang, maka kami lebih memilih untuk melayani korban. Gitu. Lagi pada kasus yang memang marak-marak ini ya, Bapak di Kabupaten Merauke tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ya, apakah Bapak sendiri sudah pernah menangani kasus yang seperti ini, Bapak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan memang dihadapkan pelaku dan korban yang datang secara bersamaan? Ya, kalau dua-dua datang, tentunya kita pilih yang menjadi korban, ya. Itu sudah memang ya, menjadi komitmen setiap orang. Iya. Kalau secara umum saya itu begini, misalnya saya sudah dengar bahwa ada sengketa antara si A dan si B, ya. Si A ini orang biasa, si B ini orang yang punya kemampuan ekonomi yang luar biasa. Prinsip saya cuma satu, siapa yang lebih dulu injakan kaki di kantor saya atau menelepon saya dulu atau saya tangani. Tidak melihat bahwa yang saya ini yang kontak saya ini orang biasa, saya sibuk, nanti tunggu saya kontak saya terima. Oh tidak, saya tidak. Saya akan menangani siapa yang pertama kali mengontak saya, atau istilah saya biasa itu siapa yang pertama kali injakan kaki di kantor saya. Ya, saya dalam tahun 2018 Pak yang tadi tentang hukum award itu yang saya dapat dari hukum online itu saya sampaikan di depan Pak Yasona Lauli. Saya sekarang dalam penanganan perkara ya berpikir hidup setelah mati. Jadi kita coba kerja yang melayani masyarakat sebaik mungkin, sebanyak mungkin, supaya kita bisa memberikan rasa keadilan buat mereka ya, kalau mereka terutama orang-orang yang memang tertindas ya. Dari segala sisi itu kita harus memberikan keutamaan ya. Karena sekarang juga banyak orang-orang yang sesungguhnya misalnya mampu tapi datang membuat diri seolah-olah tidak mampu. Ya. Seolah-olah tidak mampu. Biasa kalau sudah begitu saya bilang, Bapak silakan bikin surat keterangan tidak mampu dari RT, saya datang bantu Bapak gratis, Pak. Bapak ada punya kendaraan 5-6, punya tanah, Bapak datang bilang Bapak ini orang tidak mampu, wah bikin surat di RT, mau datang saya tangani. Tidak usah bayar, gratis. Dan nanti kita umumkan bahwa Bapak orang tidak mampu, baru nanti tetangga lihat betul kan tidak Bapak ini seperti itu. Begitu sementara. Iya. Saya ini sebenarnya masih mau berdiskusi lagi Bapak, karena memang waktu yang ada nih membatasi kita. Ya, jadi iya. Dan kita harapkan memang setelah ini bukan menjadi pertemuan terakhir, tetapi akan ada pertemuan berikut lagi dengan materi-materi yang berikutnya lagi yang memang kita membuka ruang komentar di Info Kejadian Kota Merauke. Kalau memang teman-teman yang menonton ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan kita punya Bapak berdua, silakan ditulis di kolom komentar ya, karena itu akan menjadi tema kita berikut lagi. Karena memang kita sudah dibatasi waktu, tidak terasa sudah 41 menit kita berbincang-bincang di sini. Iya. Untuk itu kita akan menutup acara podcast Papua Selatan ini. Sebelum ditutup, kita akan mendengarkan closing statement yang pertama dari Bapak Sekretaris. Ya, baik. Kalau kita advokat itu tidak boleh menjanjikan kemenangan. Ya. Tidak boleh kita bilang oh pasti menang, tidak boleh. Karena semua melalui proses. Dan juga bukti-bukti juga saran saya kepada teman-teman kita semua ya, terutama Peradi. Saya tidak bicara untuk mari kita sama-sama menjaga nama Peradi, memberikan pelayanan yang terbaik untuk nama besar Peradi di Kabupaten Merauke. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Saya dengan moto demi tegaknya keadilan hukum, maka saya biasa punya ini ya, saya punya kopi itu dalam pembelaan perkara, terutama perkara pidana itu ada kop yang demi tegaknya keadilan hukum. Maka
profesi advokat itu adalah profesi yang menjalankan tegaknya keadilan hukum. Dan profesi advokat itu adalah profesi terhormat. Maka mari junjung tinggi harkat dan martabat advokat. Junjung tinggi profesi ini, sehingga profesi ini menjadi profesi terhormat, bukan profesi yang tidak terhormat. Itu saja. Ya. Terima kasih untuk Bapak berdua yang sudah hadir di acara podcast Papua Selatan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia menyaksikan live info kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan kedua narasumber pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Dekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.